Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dr. Fahri dari channel YouTube One Way UKM PPD. Nah, pada video kali ini saya akan membahas beberapa mitos tentang kesehatan yang masih beredar di masyarakat Indonesia. Nah, seperti biasa sebelum kita lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan berikan komentar kalian pada kolom komentar agar saya tetap semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat buat kalian semua. Nah, kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa mitos tentang kesehatan yang masih beredar di masyarakat Indonesia. Pertama, minum air es saat haid atau menstruasi dapat menyebabkan darah haid menjadi tidak lancar. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa menstruasi atau haid ini adalah proses seluruhnya dinding rahim wanita yang berlangsung kurang lebih 3-7 hari dengan siklus normal 21-35 hari. Ketika kita minum air es, minuman ini akan masuk ke dalam mulut dan lanjut ke kerongkongan, kemudian ke lambung. Di lambung, suhu dari air ini akan dinetralkan sesuai dengan suhu yang diinginkan oleh tubuh sebelum dilanjutkan ke usus. Kemudian diserap di usus, masuk ke dalam pembuluh darah dan akan dibawa ke dalam ginjal dan dibuang keluar tubuh dalam bentuk urin. Nah, sementara proses menstruasi berlangsung di dalam rahim. Jadi akan sangat tidak mungkin ketika kita minum air es dapat menyebabkan darah haid menjadi tidak lancar. Kemudian yang kedua, keramas saat haid atau menstruasi juga menyebabkan darah haid menjadi berhenti atau menjadi tidak lancar. Ini juga mitos ya teman-teman. Dengan keramas, tubuh wanita menjadi lebih segar. Kondisi ini akan menyebabkan sirkulasi menjadi lebih lancar sehingga dapat memperlancar siklus menstruasi. Jadi tidak benar ya jika keramas menyebabkan haid menjadi tidak lancar. Kemudian yang ketiga, mengonsumsi minuman bersoda dapat memperlancar darah menstruasi. Ini juga mitos ya teman-teman. Belum ada penelitian secara medis yang mengatakan bahwa kandungan dalam soda dapat menyebabkan darah haid menjadi lancar. Yang keempat, bintitan pada mata. Banyak mitos yang beredar di masyarakat bahwa orang yang mengalami kondisi tersebut memiliki kebiasaan mengintip seseorang. Nah, ini jelas-jelas mitos ya teman-teman. Bintitan ini terjadi akibat infeksi pada kelenjar di kelopak mata. Nah, infeksi ini dapat dipicu oleh sumbatan. Biasanya seseorang tidak menggunakan helm, tidak menggunakan masker saat melakukan perjalanan di luar rumah, sehingga debu-debu di jalanan dapat menempel pada muara kelenjar dan dapat menyebabkan sumbatan dan akhirnya berakhir pada infeksi. Maka muncullah bintitan pada kelopak mata. Kemudian yang kelima, jika anak terkena cacar, tidak boleh mandi. Nah, ini juga mitos ya teman-teman. Perlu teman-teman ketahui bahwa cacar ini adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus yang ditandai dengan munculnya lepuan-lepuan pada kulit yang berisi air di dalamnya. Ketika kulit dalam keadaan kotor, bakteri-bakteri yang ada di lingkungan atau di sekitar kulit dapat menyebabkan infeksi sekunder yang memperburuk kondisi cacar tersebut. Jadi mitos ya teman-teman ketika teman-teman mendengar bahwa pada saat cacar tidak boleh mandi. Nah, justru dengan teman-teman mandi akan membersihkan kuman-kuman yang ada di permukaan kulit sehingga mencegah terjadinya infeksi sekunder tersebut. Nah, kemudian yang keenam, tidak boleh mandi pada saat malam hari. Katanya dengan mandi malam hari dapat memicu munculnya suatu penyakit. Jadi ini juga mitos ya teman-teman. Tidak ada larangan untuk mandi di saat malam hari. Nah, belum ada juga penelitian yang mengatakan bahwa dengan mandi malam hari dapat memunculkan suatu penyakit. Tapi ada beberapa perhatian khusus buat orang-orang yang sudah mengalami rematik. Ketika mandi pada malam hari dapat memunculkan serangan pada penyakit rematiknya. Jadi ini bukan menyebabkan penyakit, tapi dapat memicu munculnya gejala pada orang-orang yang sudah memiliki penyakit rematik sebelumnya. Namun sebaiknya jika kalian memiliki waktu untuk mandi di sore hari, kenapa tidak? Kemudian setelah selesai makan langsung tidur. Katanya sih mitos yang berada di masyarakat ketika setelah makan langsung tidur dapat memunculkan rasa malas. Nah, ini juga mitos ya teman-teman. Nah, secara medis ketika kalian berbaring setelah makan, ini dapat memunculkan sebuah penyakit yang dikenal dengan GERD. Nah, di mana makanan dalam lambung akan naik kembali ke dalam kerongkongan bahkan akan keluar di dalam mulut. Nah, biasanya kondisi ini ditandai dengan rasa terbakar di daerah dada dan juga rasa asam atau pahit di dalam mulut. Jadi, berbaring atau tidur setelah makan dapat memicu kondisi penyakit tersebut. Yang ke-8, katanya agar anak-anak memiliki lesung pipi,
katanya harus ditekan menggunakan cabai. Ini juga mitos ya teman-teman. Jadi lesung pipi itu adalah sebuah kondisi abnormal yang terjadi pada wajah kita. Nah, ada kondisi tidak tumbuhnya beberapa otot di bagian wajah sehingga menyebabkan terjadinya lesung pipi. Jadi ini kondisi abnormal yang menjadi sebuah kelebihan seseorang. Jadi mitos ya membuat lesung pipi dengan menekankan cabai. Kemudian yang ke-9, batuk saat makan itu pertanda bahwa ada seseorang yang sedang menceritakan kita. Ini mitos juga ya teman-teman. Di kerongkongan kita ini memiliki dua saluran, saluran nafas dan saluran pencernaan. Nah, di sini ada yang mengatur makanan harus masuk ke saluran pencernaan. Nah, yang dikenal dengan epiglotis. Nah, ketika kita makan terburu-buru atau ketika kita makan sambil berkata-kata, epiglotis akan sulit mengatur keadaan tersebut. Makanan yang kita makan bisa saja masuk ke dalam saluran pernafasan, maka tubuh akan merespon dengan batuk agar makanan tersebut keluar dari saluran nafas. Nah, kemudian yang ke-10, ada mitos yang mengatakan bahwa dengan duduk di bantal akan terjadi bisul pada bokong. Ini juga adalah mitos ya teman-teman. Jadi bisul inilah sebuah keadaan infeksi pada kulit yang juga disebabkan oleh bakteri karena kurangnya higienitas dari seseorang tersebut. Yang ada dengan kalian duduk di bantal, bantalnya akan jadi rusak teman-teman, bukan dapat menyebabkan bisul pada bokong. Nah, itulah teman-teman beberapa mitos yang masih banyak beredar di masyarakat. Semoga ini menjadi informasi buat kalian. Sekali lagi jangan lupa klik subscribe, like, dan berikan komentar kalian agar saya tetap semangat untuk memberikan informasi-informasi yang bermanfaat buat kalian semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.